Orang ini sebenarnya menjual sisa-sisa dapur seharga jutaan. Dia membuka tempat sampah. Melihat kulit ikan busuk hendak dibuang, segera menyuruh koki untuk membawanya ke ruang medisnya. Meskipun koki merasa sangat sulit untuk memahaminya. Apa gunanya kulit ikan yang bau ini? Tapi tetap dikirim ke ruang medis. Ketukan memisahkan setiap potongan lemak. Lalu masukkan ke dalam cobek untuk menumbuk obatnya. Kemudian tambahkan sedikit air dan minyak esensial. Hancurkan menjadi satu campuran. Dia pergi ke haluan perahu mencari subjek yang cocok. Berjalan mendekat dan berkata, "Bibi, saya lihat kamu sakit. Aku punya obat." Kemudian keluarkan obat herbal yang sudah disiapkan. Dikatakan itu adalah krim kulit yang baru saja saya buat. Gunakan bunga yang hanya mekar setiap 1000 tahun sekali untuk membuatnya. Kebohongan ini hanyalah sebuah kanvas. Bagaimanapun, ini mengatasi sengatan matahari dengan sangat baik. Orang ingin menolak, tapi ketika saya dengar gratis, saya langsung menerimanya. Alhasil, keesokan harinya wanita tersebut langsung datang ke pintu. Melihat wajahnya berlumuran salep, Knok terkejut. Alhasil, wanita itu kembali berbicara. "Apakah obat ajaib ini masih tersedia? Aku membeli sebanyak yang aku punya. Aku bahkan membawanya pulang sebagai hadiah untuk teman-temanku." Knok bilang obat ini hanya tersisa 3 botol. Sebotol 500.000. Wanita itu mengira harganya terlalu murah sehingga dia membeli semuanya. Tapi Knok bukanlah dokter ajaib. Beberapa hari yang lalu dia masih menjadi penipu saham. Sambil menghindari hutang, dia melihat sebuah perahu sedang merekrut dokter. Dia langsung berbohong bahwa dia adalah seorang dokter dan sangat ahli dalam bidang kedokteran. Kapten sedang terburu-buru jadi dia mempekerjakannya. Hal ini membuat penagih utang geram. Tapi masalahnya Knok tidak tahu apa-apa. Jadi dia dengan panik membaca literatur medis. Alhasil, di hari pertama, datanglah seorang pelaut tua. Hal ini membuat Knok sedih. Di dalam buku, sepertinya tidak ada penyakit seperti itu. Tanpa diduga, pelaut tua itu mengatakan itu adalah penyakit lama. "Aku tahu bagaimana kamu harus memperlakukannya." Saat ini, Knok merasa seperti telah memegang sedotan yang menyelamatkan nyawanya. "Jadi beritahu aku bagaimana aku harus mengobatinya?" Kemudian dia langsung bercerita tentang pengobatan sebelumnya. Knok juga menyuruhnya untuk berbicara sedikit lebih lambat. Dia tidak bisa menulis dengan cepat. "Saya harus melihat apakah yang Anda katakan salah." Begitu saja, melalui bimbingan pasien, ia berhasil diobati. Coba pikir, mengobati penyakit ini sepertinya tidak terlalu sulit. Jadi dia mulai merayu wanita kaya itu. Mendapat penghasilan 1.500.000. Setelah kapten mengetahuinya, matanya menjadi merah karena cemburu. Bertanya padanya setelah perjalanan kereta berakhir apakah dia punya rencana. Kata Knok dengan serius. Dia ingin mengikuti ujian praktek kedokteran. Pria ini bahkan tidak memiliki ijazah praktik kedokteran namun memiliki pengalaman magang selama 2 tahun. Setelah mendapat surat keterangan praktek, ia bisa langsung menggantikan dokter lama yang pensiun tersebut. Kata dokter tua itu, walaupun penduduk kota ini sangat kaya, mereka belum pernah berobat ke dokter sebelumnya. Ketika Anda sakit, pergilah ke gereja untuk berdoa, lalu pulang dan berbaring selama 2 hari. 2 hari kemudian, Anda akan membaik atau terus berbaring. Mendengar itu, Knok merasa tidak enak. Keesokan harinya dia mendekorasi ulang klinik tersebut. Bahkan meminta pengantar barang untuk membantunya menyebarkan berita. Anda kemudian bisa mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis. Knok kemudian pergi ke apotek yang hendak bangkrut dan ingin bekerja sama dengan bosnya. Pemiliknya melihat bisnis tokonya sudah sangat buruk. Lebih banyak kata-kata manis Knok. Sangat cepat setuju. Dengan sangat cepat hari pertama bisnis tiba. Ada antrean panjang orang di luar untuk diperiksa. Orang-orang ini belum pernah ke dokter. Melihat gambar-gambar di dinding mereka begitu terkejut hingga tak mampu berkata-kata. Orang pertama mengatakan kesehatannya sangat baik. Saya hanya melihat tempat ini menyediakan diagnosa medis gratis jadi saya datang untuk ikut bersenang-senang. Tapi bagaimana Knok bisa memaafkannya? Langsung mengatakan bahwa ketika dia masih kecil, dia terjatuh dari tangga. Wanita itu mendengarnya dan bertanya kepadanya bagaimana dia bisa tahu. Ini benar-benar pertanyaan yang berlebihan. Siapa yang tidak pernah jatuh dari tangga saat kecil? Lalu langsung mengatakan wanita itu mempunyai masalah pada punggungnya. Sampai Knok bilang biaya obatnya 3.000. Wanita itu langsung mengatakan punggungnya tiba-tiba baik-baik saja.
Pulanglah dan amati selama beberapa hari lalu pertimbangkan lagi. Ketika wanita itu keluar dari klinik, dia takut punggungnya akan terluka. Semua orang melihat bahwa dokter ini juga punya bakat. Jadi setiap pasien setelah itu, Knock tidak menyuruh mereka berhenti minum atau merokok. Ini juga tentang tidur lebih awal dan bangun pagi. Setelah wanita itu pulang, agar tidak melukai punggungku, saya diancam tidak akan bisa bangun dari tempat tidur. Seminggu berlalu dan dia benar-benar terbaring di tempat tidur dan tidak bisa bangun. Saya hanya perlu menelepon Knock untuk datang menemui pasien. Knock membuka mulutnya dan langsung meminta 5.000. Wanita itu sangat terkejut setelah mendengar hal tersebut. Bukankah tertulis 3.000? Itu karena penyakitku saat ini lebih serius. Setelah mendengar ini, wanita itu segera mengubah ekspresinya. Melompat dari tempat tidur dan menari. Punggungku tidak sakit lagi. Knock menyuruhnya untuk tidak terburu-buru. Cobalah membungkuk dan lihat. Semakin sering Anda membungkuk, semakin baik. Kecepatan sedikit lebih cepat. Setelah melewati 10 tikungan, wanita itu tiba-tiba merasakan matanya menjadi gelap. Aku hampir pingsan. Dia segera percaya bahwa dia sakit. Segera dengan patuh membayar $5.000 untuk pengobatan. Begitu saja, Knock menggunakan kata-kata manisnya, menyebabkan pasien di luar menunggu lama. Bersama pemilik apotek, ia juga menghasilkan uang. Masih punya cinta. Inilah yang disebut karir dan cinta yang memiliki dua kebahagiaan. Tapi kesenangan itu tidak bertahan lama. Kreditor Knock sebelumnya mengenalinya, ingin mengancam Knock sebesar $50.000. Jika tidak, masa lalu Knock akan terungkap. Knock dengan patuh memberinya uang. Akibatnya, kreditur tidak memberikan alasan. Minta 100.000 lagi untuk menerimanya. Tapi dia lupa kalau Knock adalah seorang dokter. Hari itu, Knock menambahkan beberapa obat ke dalam anggurnya. Setelah membujuk kreditur untuk minum, dia mulai muntah. Kotor di seluruh rumah. Ya Tuhan, apa yang menyeramkan di langit-langit? Dia menyuruh Knock untuk datang menyelamatkannya. Knock mengancamnya untuk menandatangani pengakuan. Dia tidak keberatan. Jadi sebelum pergi, kreditur menemui musuh Knock, sang pendeta. Ceritakan padanya kisah lama Knock. Tidak lama kemudian, pacar Knock jatuh sakit. Diagnosisnya adalah kanker. Dia hanya harus membawanya ke rumah sakit. Knock sering mengunjunginya. Hubungan antara kedua orang menjadi lebih baik dan lebih baik. Knock berjanji akan menunggu sampai pacarnya keluar dari rumah sakit dan keduanya akan menikah. Namun kesenangan itu tidak berlangsung lama. Pada hari Knock membuka klinik baru, sayangnya pacarnya meninggal. Knock mengadakan pemakaman pacarnya di gereja. Karena Knock membuka klinik, orang-orang semakin jarang pergi ke gereja untuk berdoa. Pendeta itu dengan marah membeberkan cerita Knock di pemakaman. Knock tidak keberatan sama sekali. Dia mengucapkan selamat tinggal pada pacarnya lalu diam-diam meninggalkan tempat itu. Tanpa diduga, orang-orang di sini tidak puas dengan Knock. Padahal Knock dulunya adalah orang jahat. Namun sejak Knock datang ke sini, mereka berhenti minum dan merokok. Kesehatan jauh lebih baik dari sebelumnya. Persis seperti itu, seluruh kota mulai mengambil tindakan. Mereka berpegang pada Knock. Pada titik ini, mereka bersedia mengatakan beberapa hal murahan untuk mempertahankannya. Film berakhir di sini. Meski pada awalnya tujuan Knock adalah mencari uang, namun dia secara tidak sengaja membantu banyak orang, mendidik mereka tentang pentingnya pengobatan. 欢的点关注，我们下期再见。